Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi mengenai konsep-konsep esensial dalam geografi. Baiklah, menurut Suharyono dan Muhammad Amin pada tahun 1994 menyebutkan ada 10 konsep esensial geografi. Konsep esensial dalam geografi adalah konsep dasar yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena alam dan sosial di permukaan bumi. Konsep ini membahas, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Baiklah, yang pertama ada lokasi atau tempat. Lokasi atau tempat itu sendiri ada dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama kita bahas adalah lokasi absolut. Lokasi absolut itu adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Dia bersifat tetap karena berdasarkan garis astronomis bumi. Yang kedua ada letak relatif. Lokasi relatif, yang mana dilihat dari sudut objeknya, yang mana dari mana kita mau lihat. Dia bersifat tidak tetap, karena tergantung kita mau lihat dari sebelah mana, dari objek yang mana gitu ya. Baiklah, selanjutnya yang kedua ada jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan dua objek atau dua lokasi. Jarak itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak yang pertama yang akan kita bahas adalah jarak mutlak, yang mana diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur menggunakan peta. Contohnya, jarak Surabaya ke Malang itu diukur menggunakan Google Map, yaitu 102 km. Yang kedua ada jarak relatif, diukur berdasarkan waktu tempuh perjalanan tersebut. Contohnya, ada Padang Kinali yang ditempuh menggunakan angkutan umum atau bus, itu bisa sekitar 3 jam, kurang lebih. Baiklah, yang ketiga ada konsep keterjangkauan, yang mana konsep ini mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dialami oleh individu atau kelompok dalam mencapai suatu tempat atau wilayah yang melibatkan seperti faktor jarak, infrastruktur transportasi, keterjangkauan tergantung jarak yang ditempuh dan diukur antara jarak fisik, biaya, waktu, serta hambatan yang akan dialami. Contohnya, keterjangkauan Jakarta ke Bandung sangat mudah dengan kereta api, tetapi untuk mencapai kota Kalimantan lebih efektif menggunakan pesawat terbang. Baiklah, yang keempat ada konsep morfologi, yang mana menggambarkan perwujudan daratan di permukaan bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Konsep ini berkaitan dengan bentuk yang terkena erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Konsep ini berhubungan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Contohnya seperti pulau-pulau, daratan yang luas, pegunungan, lembah-lembah, serta dataran dan kemiringan 5 derajat cocok untuk pertanian atau melakukan perkebunan. Yang kelima ada konsep aglomerasi. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan menguntungkan, baik mengingat kesejenisan gejala maupun adanya faktor umum yang menguntungkan. Contohnya, orang-orang kaya tinggal di kawasan elit, sedangkan orang miskin atau orang yang tidak mampu tinggal di kawasan yang kumuh. Baik, yang keenam ada nilai kegunaan.
Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Konsepnya, nilai kegunaan digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada di muka bumi yang bersifat relatif. Contohnya, seorang peneliti memandang mata air yang mengandung mineral seperti di Ciater, Jawa Barat sebagai objek penelitian, bagi remaja sebagai objek wisata, dan sebagian penduduk desa dijadikan sebagai tempat untuk mengobati penyakit. Yang ketujuh ada konsep interaksi dan interdependensi, yang mana konsep interaksi adalah adanya hubungan timbal balik antara individu, kelompok, atau alam, serta manusia. Fokus pada adanya aliran atau pergerakan seperti proses pertukaran arus barang, jasa, ide, atau informasi. Contohnya, arus hasil pertanian dan dari desa ke kota atau pergerakan berita dan informasi melalui media massa dari satu wilayah ke wilayah lain. Sedangkan konsep interdependensi yaitu merujuk pada kondisi saling bergantung atau ketergantungan antara satu wilayah dan wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat terpenuh secara mandiri. Contohnya, hubungan desa dan kota, warga desa membutuhkan teknologi dari kota, sementara warga kota membutuhkan pasokan dari berbagai hasil perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat desa. Yang kedelapan adalah diferensiasi area, menggambarkan keunikan atau wilayah suatu wilayah, berbagai gejala dan problem geografis yang terstruktur dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya, masyarakat yang tinggal di pesisir laut bekerja sebagai nelayan, sedangkan yang dekat pegunungan bekerja sebagai petani ataupun pekebun. Baiklah, yang kesembilan adalah keterkaitan ruang, yang mana geografi adalah ilmu sintetis, artinya saling berkaitan antara fenomena fisik dan manusia yang mencirikan wilayah dengan corak keterpaduan atau sintetis tampak jelas pada kajian pada wilayah yang menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya keterkaitan, karena wilayah satu dapat memenuhi kebutuhan ke wilayah lainnya dan pada aspek sosial penduduknya. Contohnya, peristiwa banjir di daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang ada di daerah hulu. Hutan di daerah hulu yang menjadi sarana resapan air tidak mampu menampung air hujan dengan intensitas yang tinggi, sehingga di daerah hilir mengalami banjir. Baiklah, itulah materi mengenai konsep-konsep esensial dalam geografi, yang mana konsep-konsep ini akan membantu kita dalam memahami aspek fisik maupun sosial budaya, yang mana kita dapat melakukannya, yaitu berkaitan dengan kehidupan kita. Baiklah, sekian video pembelajaran pada kali ini dengan materi konsep-konsep esensial dalam geografi. Semoga membantu teman-teman semua dalam proses pembelajaran ya, sehingga semua teman-teman dapat paham dan mengerti mengenai topik yang kita bahas pada kali ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.